Karena sebenarnya waktu itu aku orangnya sebenarnya suka pelayanan, suka melayani di gereja begitu, melayani orang-orang juga, kayak bagi-bagi makanan ke orang-orang, kasih makan orang miskin, pengen seperti itu. Tapi aku nggak mau jadi orang yang tampil di depan. Mungkin aku merasa ya hidupku itu belum benar, terus tuntutannya mungkin kalau aku nggak benar nanti kata orang gimana. Iya, dulunya seperti itu. Jadi aku membeli untuk di belakangnya, aku yang membiayai tapi orang yang melakukan. Aku jadi pikir untuk jadi donatur. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang ngomongin tentang cita-cita, pasti semua orang punya cita-cita gitu kan. Ada yang cita-citanya mungkin sudah tercapai, sebagian ada yang cita-citanya belum tercapai, dan ada mungkin yang cita-citanya tercapai tapi kok agak melenceng gitu ya. Nggak apa-apa, tapi yang penting kan itu adalah sebuah cita-cita yang mungkin kalau yang melenceng-melenceng seperti itu mungkin Tuhan berkehendak lain buat cita-cita kita. Dan pagi hari ini balik lagi dalam acara Art Talk gitu, masih bersama dengan saya Rolis Firman. Dan hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu, anak muda yang kece ya. Dari Sulteng ya, karena dia menolak untuk dibilang dari Sulteng ya. Dari Sulteng. Tepatnya dari Banggai ya. Iya, dari Banggai. Kabupaten Banggai atau Kepulauan? Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke, dan kita kasih big applause, sambutan yang paling meriah untuk teman kita Timothy. Ya Timothy ya, benar ya. Timothy betul ya. Udah oke, Timothy. Lagi sibuk ngapain sekarang Timo? Sekarang lagi belajar bisnis ya. Lagi belajar. Ya, cuman belajar aja bagaimana cara membangun bisnis dari pertama. Ya. Lagi belajar ya, berarti lagi belajar ya. Lagi belajar. Terus selain belajar bisnis, belajar apa lagi? Sekarang ya belajar kuliah. Sekarang ya lagi kuliah. Lagi kuliah ya. Fokus kuliah juga. Kuliah ngambil apa? Ngambil sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan ya. Iya. Emang dari dulu pengen jadi guru? Ya. Saya dari dulu nggak pengen jadi guru sih. Oh, nggak pengen jadi guru. Pengennya jadi apa? Pengennya jadi pengusaha. Oh, pengennya jadi pengusaha. Ya. Nanti kita ngomong ke situ ya. Ya, siap-siap. Gak pengen jadi, kalau nggak pengennya jadi pengusaha. Ya. Tapi kenapa kuliahnya guru? Ya nanti kita ngomong. Itu ceritanya panjang. Ya nanti kita ngobrol Ya, ke situ gitu. okay. Sekarang kamu umur berapa? Sekarang umur 20 tahun. 20 tahun. Ya. Genap 20 tahun. Ya, Berarti genap 20 tahun. Berarti kelahiran tahun 2002 ya. 20 tahun sekarang. Wow, masih muda ya. Asalnya tadi udah disebutkan, asalnya dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Itu di sebelah mananya Sulteng sih? Itu ada satu pulau yang agak kecil sih. Sulteng itu ibu kotanya apa? Sulteng itu ibu kotanya Palu. Oh, oke. Oke. Palu berarti Palu dekat dengan apa itu yang penghasil belut itu di mana? Gorontalo kah? Kan. Di mana sih? Yang kita pernah berangkat itu, Jis? Sama Mama ya. Gimana sih tuh? Lupa saya. Ya sudah, nggak usah kita bahas. Oh, dari Sulteng ya. Berarti itu di sebuah pulau lagi ya. Ya, pulau. Oke, tadi kan kamu bilang kan kamu kan cita-citanya. Ya kan kita kan ngomongin soal cita-cita gitu kan. Cita-citanya pengen jadi pengusaha. Ya. Gitu kan ya. Tapi kuliah ambil pendidikan. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, jadi sebenarnya emang dari kecil itu kan itu kan agak kontradiktif. Ya, agak kontradiktif. Mungkin ya aku juga mempunyai cita-cita jadi seorang pengusaha karena mungkin dari latar belakang ekonomi yang lumayan. Kami dalam satu di kampung itu mungkin kami orang yang paling miskin di kampung tempat itu. Oke, sobat miskin berarti. Ya. Jadi karena kalau dulu itu orang mengenal orang suatu kaya karena punya harta kan, punya harta yang banyak, punya aset yang banyak. Dan orang-orang di kampung situ rata-rata punya kintal, punya kebun cengkeh, kebun kelapa, itu sangat banyak. Tetapi kami sendiri nggak punya sama sekali. Satu-satunya? Iya, kami orang satu-satunya nggak punya di situ. Yang nggak punya apa-apa? Ya. Kami punya kebun tapi itu kintalnya orang. Kami cuma pakai mengusahakan untuk doang. Mengusahakan. Berarti udah jadi dong jadi pengusaha gitu. Mengusahakan kebun orang. Oke, bercanda lanjut. Kita santai aja ngobrol ya. Oke, terus? Nah, jadi kami cuma mengusahakan. Nah, jadi orang-orang lain itu punya semuanya. Cuman aku beruntung juga, aku punya mama itu dia pintar memanage. Manajemennya bagus, dia pintar untuk mengatur uang. Sehingga kami waktu itu bisa beli motor. Nah, itu yang aku pakai buat sekolah. Ya, buat sekolah. Tapi waktu sekolah itu aku dari SD itu pakaian sekolahku aja itu bukan aku yang beli.
Maksudnya bukan dibeli karena itu sudah dari kakak Turun temurun. turun temurun. Warisan. Warisan. Kamu anak keberapa? Aku kalau dari satu mama itu anak ketiga. Terakhir. Anak keempat. Ya. Dari berapa bersaudara? Dari 7 bersaudara. Dari anak keempat. Ya. Laki-laki. Iya, aku laki-laki. Di bawah kamu? Di bawah aku ada 3 orang. laki-laki. Ya. Laki-laki ada juga. Laki-laki. Itu yang kamu wariskan. Akhirnya apa yang kamu terima begitu kamu lulus kamu wariskan. Jadi kayak gitu. Gak apa-apa, saya juga dulu waktu sekolah juga saya terima warisan kok. Baju sekolah, celana sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah. Iya. Terus Jadi bajunya udah sempit-sempit gitu kan. Jadi pas jalan aja ke sekolah biasa nggak pakai sepatu karena emang nggak ada sepatu. Paling tidak biasa aku pakai sendal skiwai. Swallow ya, ya itulah, swallow. itulah skiwai ya. Orang sana bilangnya skiwai. Iya. Saya juga dulu bilangnya skiwai. Sebelum saya tahu skyway namanya skyway skiwai. Ya, oke. Jadi pakai sendal itu. Jadi kadang-kadang aku sempat itu kelas 6 udah kena kelas 6 SD. Itu saking miskinnya. Iya. Aku ikut les kan mau ujian. Itu nggak pakai sendal sama sekali. Tapi guru-guru untung mereka kenal aku jadi maklum lah. Kamu satu-satunya yang nggak pakai alas kaki. Iya, mungkin seperti beneran semiskin itu. Iya. Terus apa yang membuat kamu itu punya cita-cita? Kan begini, maksud saya begini kan, biasanya kan kalau misalnya orang itu tidak didukung gitu ya dengan fasilitas yang ada, terus lingkungan kita menunjukkan bahwa kita ini seolah-olah tidak mampu gitu kan. Bahkan sebenarnya itu kan membuat pikiran kita itu kan tidak bisa melayang terlalu jauh, berpikiran secara liar untuk gua ke depan nih mau jadi apa. Apa yang membuat kamu tetap punya cita-cita jadi pengusaha? Itu dari kecil kamu pengen jadi pengusaha? Enggak, itu waktu jadi pengen jadi pengusaha udah kelas 2 SMA sebenarnya. 2 SMA. Ya. Berarti waktu itu kamu benar-benar belum tahu out of blue gitu ya. Oke, terus kalau misalnya waktu dalam kondisi miskin itu kamu melakukan itu terus sepanjang hari itu aja tanpa punya tujuan, tanpa punya arah gitu. Iya. Jadi mungkin aku berpikir dan aku sempat mengamati juga kehidupan orang-orang di setempat situ di kampung itu. Mereka punya reinkarnasi yang seperti itu aja, dari keluarga ke keluarga. Turun-temurun itu seperti itu. Iya. Paling tinggi tuh jadi PNS, itu udah paling tinggi. Untuk selain itu selebihnya nggak ada. Jadi dari kecil mereka udah walaupun sekolah tinggi-tinggi udah kuliah di tempat-tempat lain, baliknya kebun juga. Baliknya ke situ-situ juga. Kebun juga. Oke, itu turun-temurun seperti itu. Dan apa yang membuat kamu tuh bisa nyampe ke sini? Jadi waktu itu aku sempat diajak oleh ayah, panggil ayah. Itu orang tua angkat aku. Orang tua angkat aku untuk ke Jakarta. Jadi sebenarnya aku dulu nggak pernah bermimpi sih untuk ke Jakarta. Nggak pernah bermimpi untuk ke Jakarta. Nggak pernah bermimpi sampai sekali, bahkan itu ya kayaknya Jakarta itu diangan-angan gitu ya. Dari seorang Timothy gitu yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan yang entah berantai itu misalnya sangat terpencil gitu ya. Bisa jadi untuk bisa ke Jakarta itu suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Karena ya mungkin di kampung itu anak-anak mudanya, aku mungkin orang yang pertama ke Jakarta dari kampungnya saya seperti itu. Oke. Terus menarik nih. Terus jadi pas aku waktu mulai SMP di situ keluarga aku hancur. Mama sama papa cerai. Waktu SMP. Iya, kelas waktu masuk SMP. Itu baru mau masuk SMP. Baru mau masuk SMP. Iya. Oke. Baru masuk SMP. Karena berbagai alasan lah ya. Ya, karena yang pertama juga jadi situ aku memutuskan untuk berhenti sekolah. Kecewa, marah. Waktu itu aku masih ingat tempatnya hari Jumat. Waktu itu aku baru pulang sekolah. Kita kan ada MOS kan kalau masuk SMP masa ada orientasi. Orientasi. Pulang sekolah itu bapak aku masih jemput terakhir. Mama aku bakar ikan deho, kalau di sini kan apa namanya? Nggak tahu lah, ikan cupang. Kayak ikan cakalang begitu modelnya. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Iya. Jadi dibakarin 2 ekor. Dibakar, aku masih ingat aku sempat makan sepotong. Pas aku tidur siang, aku bangun pakaian bapak udah nggak ada semua. Itu terakhir kali. Dari situ aku nggak percaya kalau bapak pergi. Biasa kan bapak ngojek gitu kan, ngojek. Jadi aku pikir bapak ngojek. Terus mama bilang, coba kamu cek pakaiannya. Pas aku cek emang nggak ada sama sekali. Di situ aku nangis. Tapi kalau aku ingat-ingat aku malu, laki-laki kok nangis gitu. Ya, apa-apa. Emang yang bisa nangis perempuan doang. Terus? Di situ akhirnya aku memutuskan untuk nggak sekolah karena tempat sekolah dari aku tempat tinggal untuk ke sekolah itu lumayan jauh.
Kira-kira Karena bapak pergi bawa motor juga. Iya, bapak pergi bawa motor. Kira-kira 5 kilo dari tempat. Kalau pulang jalan kaki itu masih bisa karena Kalau berangkatnya mesti subuh gitu ya. Berangkatnya mesti subuh. Jadi hari itu kamu marah, kecewa, sedih, nangis dan memutuskan akhirnya nggak sekolah. Iya, nggak sekolah. Tetapi mungkin waktu itu aku rencananya saya udah nggak mau sekolah kan. Tapi aku waktu itu punya uang 800.000. Aku mau pergi ke kota. Namanya waktu SMP tuh? Iya, waktu SMP. Aku mau pergi ke kota, tujuannya mau beli gitar atau mau beli senapan burung. Buat ngamen. Enggak. Kalau kita sana kan berburu gitu. Berburu burung, banyak spasi, banyak burung begitu kan. Atau aku juga waktu itu masih pengen belajar gitar, baru mau belajar gitar. Jadi aku mau ke kota mau beli gitar. Nah, jadi pas mau ke kota itu aku bertemu sama ibu yang punya panti asuhan. Kita panggilnya Mami. Oke. Nah, Oke. jadi pas itu waktu ke kota. Iya, pas ke kota. Jadi dari begitu tahu papa mama cerai, papa pergi bawa motor. Ya. Kamu memutuskan untuk berhenti sekolah, kamu ambil semua uang yang ada pada kamu pergi ke kota. Kamu mau beli gitar dan mau beli senapan gitu ya. Udah beli? Belum. Oh, belum sempat rencana beli. Ya. Itu baru rencana pengen beli, ketemu sama itu ibu yang punya panti asuhan. Tapi itu udah sampai di kota. Udah sampai di kota. Ketemunya di kota. Oke. Ketemunya di kota. Ditawarkan lah. Tapi kan tante aku sudah sempat ngomong tentang keluarga aku sama Mami ini yang punya panti asuhan. Oke, kita sebut aja si Mami ini yang punya panti asuhan ya. Udah sempat ngomong, jadi kata Mami kalau kamu masih mau sekolah ya kamu harus tinggal di panti asuhan. Nanti sekolahnya semua ditanggung. Jadi di situ yang terlintas di otakku, aduh kalau kita nonton film panti asuhan itu seperti apa gitu kan. Kok ini aku tinggal. Di situ aku semalaman nggak tidur. Aku mikir, yang pertama aku di situ udah mulai memikirkan masa depanku. Yang kedua, di situ udah mulai kepikiran tuh masa depan tuh ya. Masa depan itu udah mulai kepikir. Padahal usia aku tuh masih lumayan kecil, masih belasan sih. Iya. Ya. Jadi semalam aku mikir kalau aku nggak sekolah nanti aku bakalan sama seperti orang-orang lain. Iya. Akan selalu ke kebun dan baliknya seminggu lagi habis makan balik ambil lagi ke hasil kebun. Itu sangat itu udah mulai bisa berpikir di situ. Ya, udah mulai bisa berpikir. Akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di panti asuhan. Tinggal di panti asuhan. Iya. Berapa lama tinggal di panti asuhan? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Berarti masuk SMP di panti asuhan. Iya, sampai lulus. Sampai lulus SMA. Lulus SMA. Oke. Jadi, dari situlah aku bertemu sama seorang pengusaha. Dia punya bisnis, punya toko begitu. Punya toko kebetulan hampir di Sulawesi Tengah itu tokonya ada. Dia selalu masuk orang kaya. Menirnya di sana ya. Orang kaya. Jadi dia ini punya masa lalu juga yang katanya suram. Suram. Dia juga dulu orang miskin, orang yang memang sama sekali susah, tapi dia bisa bangkit. Dia memperkenalkan saya sama satu figur yang namanya Jack Ma dari Cina. Di situ baru saya mulai. Jack Ma ya. Iya. Mamanya Jack. Jack Ma. Di situ saya mulai bermimpi besar. Oke. Dari titik situ. Karena saya pelajari tentang Jack Ma, ternyata Jack Ma ini adalah orang yang terkaya di Cina. Tapi masa lalunya dia bukan orang yang kaya. Dia bukan orang yang terlahir kaya, bahkan dia orang terlahir miskin, tapi dia bisa jadi orang yang nomor 1 di Cina. Disitulah membuat saya punya inspirasi untuk jadi pengusaha. Bahwa semua orang pasti bisa punya masa depan. Ya. Everybody has changed. Jadi ekonomi itu sebenarnya bukan masalah. Bukan masalah status, bukan masalah itu membuat kita nggak bisa mencapai apa yang jadi impian kita gitu ya. Iya, benar sekali, Kak. Oke, tadi kan kamu bilang kan kamu kan 6 tahun gitu kan di mana? Panti asuhan. Di panti asuhan. Berarti dari SMP masuk SMP. Iya. Sampai kamu lulus SMA. Nah, apa yang membuat kamu itu akhirnya bisa bercita-cita, bukan bisa bercita-cita deh, bisa punya keinginan untuk pergi ke Jakarta? Sebenarnya kan kamu bilang kan itu kan dulu kan ya. Dulu kan itu adalah hal yang mustahil gitu kan untuk seorang Timothy gitu kan. Ya, benar sekali. Nah, apa yang membuat kamu tuh tiba-tiba membuat berpikiran, gue pasti bisa nih ke Jakarta nih. Apa karena kamu ketemu sama pengusaha itu sehingga membuka wawasan atau gimana? Jadi sebenarnya nggak pengen, sebenarnya dalam hati tuh nggak pengen, cuman waktu itu aku bertemu nggak kepikiran lah ya, mungkin ya. Iya, nggak kepikiran. Bukan nggak kepengen ya. Iya. Begitu ngeliat Jakarta nggak pengen pulang gitu. Iya. Jadi mungkin ya nggak kepikiran. Benar. Nggak kepikiran untuk ke Jakarta. Kebetulan aku orangnya suka ngedit.
Jadi waktu itu aku ada acara Suka ngedit apa nih? ngedit foto sama Ngedit video. foto Ya. gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu ada acara retreat, aku bertemu sama seorang ayah. Oh, figur ayah yang figur kamu, ayah. bapak angkat kamu ini ya. Ya, papa Iya, angkat kayaknya, aku ini. Kayaknya ayah itu ayah bagi semua orang deh. Ya tapi waktu hari itu memang spesial banget. Oh, gitu. Pertemuannya itu spesial Jadi kayak banget. itu kayak divine moment ya. Divine moment, kayak Iya. titik balik begitu. Divine moment tuh momennya ilahi. Momennya Titik balik itu turning point. Oke, terus Ya, jadi situ sebenarnya waktu hari itu belum terjadi apa-apa waktu aku Iya. ketemu ayah. tapi sempat ketemu aja ya, gitu. sempat ya, ketemu. Satu momen. Dan itu memang dari situ aku mulai merasa bahwa ternyata ada orang yang sayang sama aku. Oh, emang kamu tadinya mikir nggak ada yang Iya, sayang sama kamu? mikirnya itu aku serius. Kenapa? Karena dari orang tua, sistem orang tua, walau bapak udah pergi tuh nggak ada kayak mau nelpon aja tuh nggak pernah. Nggak ada yang care gitu? Iya, nggak ada yang care. Temen, saudara nggak ada? Nggak ada. Oh. Ada sih tapi komunikasi tuh kita nggak bisa kayak. Pokoknya nggak seakrab-akrab seperti saudara-saudara yang lain lah. Oh, tiba-tiba ketemulah satu ayah ini Iya. yang sangat care sama kamu. Sama care sama aku. Ah. Dan waktu itu pertama kali juga aku bertemu dengan Tuhan waktu sih. Oh, di situ akhirnya. Iya, pertama di kali. acara retreat itu. Acara retreat itu. Dan di situ baru aku tahu kalau Tuhan itu memang mengasihi kita. Dari situ. Dulunya emang aku cuma dengar tapi aku kayak nggak simpan niat, cuma dengar aja Ya gitu. udahlah yang namanya Tuhan gitu. Namanya tapi Tuhan. tapi di momen itu Iya. kamu tahu bahwa Tuhan mengasihi kamu Iya. karena kamu mengalami perjumpaan dengan Iya, Tuhan momen itu. dan kamu juga mengalami perjumpaan dengan ayah ini. Iya. Dan Tuhan mengasihi kamu lewat ayah ini Iya, gitu. di Oke, terus Jadi setelah acara retreat selesai, udah beberapa minggu aku nggak pernah hubungi lagi sama teman-teman kan yang retreat. Dan aku ngedit video, ngedit foto. ngedit foto, Ya, oke. ngedit foto sebenarnya latar belakang itu air terjun. Latar belakangnya air terjun. Iya, cuman aku ganti jadi Monas. Oh, kalau sekarang foto latar belakang Monas pengen ya udahlah. Kalau sekarang kita pengen latar belakangnya air terjun gitu ya. Iya. Oh, dari air terjun kamu ganti Monas. Iya, ganti Monas. Terus rapi nggak ngeditnya? Lumayan masih nggak terlalu rapi sih. Oke. Ya. Terus saya kebayang sih kalau bisa latar belakangnya air terjun diganti Monas. Kalau latar belakangnya masih green screen, blue screen gitu ya. Terus. Jadi Ini menarik deh, kayaknya Monasnya apa terang gitu kan, pasti kitanya gitu kan, iya, kayak ada dimensi lain. Dimensi lain. Tapi kamu edit hari itu? Iya, aku edit waktu itu. Cuma ada orang juga yang percaya waktu itu kalau itu emang asli. Itu bukan orang percaya itu. Matanya perlu pakai kacamata. Ada orang yang percaya ya? Iya, ada yang percaya. Kemudian kamu udah ke Monas ya? Itu kamu posting di mana? Di Iya, itu Facebook? aku posting di Facebook. Oh, di Facebook. Di Oke, Facebook. oke. Jadi pas aku posting tuh banyak sekali yang komen. Ada yang bilang, Timo kamu udah ke Monas ya? Aku bilang, aku hanya ketawa. Aku bilang, aku bilang, aduh belum itu. Masih nyimpen gak fotonya? Masih ada. Oh, masih ada. Nanti tolong ditayangin ya fotonya ya. Karena satu foto itu bikin dia tuh bisa ke Jakarta gitu kan. Jadi punya cita-cita ke Jakarta ya. Iya. Terus. Dari situ terus ada teman satu yang bully aku di situ. Bully katanya. Bully. Oh, ngebully. Iya, sempat bully. Oh, sempat ngebully kamu. Ya, sempat ngebully aku katanya. Ini editan ini katanya. Gak mungkin kamu ke Jakarta katanya kayak gitu. Ada yang ngomong gitu? Ada. Sekasar itu, separah itu. To the point itu. Terus waktu kamu dengar, gak mungkin lo ke Jakarta gitu kan. Apa yang kamu rasain hari itu? Dari situ cuman kayak di hati kecilku kayak bilang, tunggu aja aku pasti bisa begitu. Kayak tapi itu mungkin agak kesombongan ya mungkin ya. Mungkin ada kesombongan ya, mungkin juga. agak kesombongan. Tapi itu yang pengen aku buktiin begitu. Motivasi juga. Motivasi juga. Ya walaupun di situ masih agak bercampur ya, karena perasaan marah gitu kan, dibully gitu kan. Jadi waktu itu aku sempat berapa orang tuh yang ngebully? Gak mungkin lo ke Jakarta, orang kayak lo mana mungkin ke Jakarta. Satu orang sih. Cuma karena satu orang itu yang di sosmed, tapi ada juga yang real. Oh, yang di real life-nya ada? Ada juga. Ngomong gimana? Sama juga. Dia bilang, nggak mungkin katanya. Tapi aku cuma bilang, lihat aja aku bilang. Aku pasti bakalan pergi. Aku bilang, we'll see gitu ya. Oke. Kebetulan dia itu punya donatur juga, orang Jakarta juga. Dia? Iya, dia jadi yang mungkin, ngomong gitu ke kamu? ngomong kayak gitu. Jadi mungkin kamu sempet down gak kayak gitu waktu dia ngomongin kayak gitu? Enggak sih. Atau itu jadi memotivasi kamu, oke nih lo bilang gue gak bisa ke Jakarta,
lihat aja nanti one day gue bakal ke Jakarta. Iya, Justru itu malah kayak, memotivasi iya. gitu ya. Justru Wah, itu keren, kayak keren, membuat aku termotivasi Keren. untuk pergi ke Jakarta. Keren. Dan nggak tahu kenapa itu tiba-tiba seminggu kemudian si ayah ini nelpon. Tiba-tiba. Ya tiba-tiba itu padahal aku nggak pernah nge-save nomor ayah, bahkan aku juga nggak pernah kasih nomorku ke ayah. Seminggu setelah itu. Iya. Oke. Setelah aku ngupload foto. Nah, Mungkin dilihat kali, Timo kamu di Jakarta, ketemu ayah dong gitu. Nah, terus. jadi waktu itu terus ditelepon kan, Timo kamu mau nggak ke Jakarta? Ih kaget aku kan. Kok kemarin aku posting, tapi waktu itu kayaknya kita nggak berteman di Facebook sama ayah, tapi kok bisa gitu. Ayah kemarin udah cari-cari nomor kamu tapi nggak dapat, ini barusan dapat. Soalnya ayah mau hubungin kamu. Nah, terus, Gimana tuh pas dibilang mau ke Jakarta, perasaan tuh gimana? iya kayak langsung kayak baru ngomongnya gitu. Kayak senang, pokoknya senang nih. Nah situ aku coba ditanya, kamu punya KTP nggak? Nggak punya. Kamu punya ini nggak? Kartu siswa nggak? Kartu pelajar? Nggak punya. Aduh disitu langsung down. Oh kalau nggak ada nggak bisa ke Jakarta. Gimana ke Jakarta kalau nggak punya itu? Nanti gimana perasaan kamu? Aku di situ kayak pilu gitu. Gunda gulana lah. Langsung gitu. guna-gulana Iya. galau. Itu langsung drop pertamanya senang kayak diajak ke Jakarta. Tapi kayak dalam at the same time gitu kayak langsung langsung diruntuhin down gitu. ya. Langsung aduh gimana ya. Terus kartu keluarga yang asli itu kan nggak aku bawa, itu mas sama orang tua Masih ada di kampung gitu Karena ya. waktu itu semenjak aku pergi tuh aku nggak balik-balik lagi ke kampung. Semenjak aku ketinggal di Pantai Osan itu waktu aku Selama 6 tahun. Iya, aku sempat balik itu 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Anak berbakti kamu ya. Jadi waktu itu ya pas diajak begitu ke Jakarta, ya udah aku mulai dari situ aku mulai, kan itu aku udah mulai kenal Tuhan sih. Aku mulai belajar puasa waktu itu 3 hari 3 malam Puasa makan berdoa. Iya. Karena kata orang kalau kita puasa kan apa yang kita butuhkan pasti bisa terjawab. Ya kata orang. Ya, kata orang. Jadi aku pengen buktiin begitu. Kata orang kan. Makanya langsung cari ke sumbernya, kata Alkitab gimana. Iya, kata Alkitab seperti ini. Oke, terus kamu akhirnya puasa dan berdoa selama 3 hari. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi seharusnya selanjutnya itu aku coba untuk ngomong ke papi. Papi ini kebetulan yang kepala sekolah waktu itu. Oh, yang punya panti asuhan. Yang punya panti asuhan, dan dia juga punya sekolah itu. Yang punya sekolah, jadi Pi boleh nggak ke Jakarta? Nah, tapi aku ngomong buat ngurusin kartu siswa nggak diurusin waktu itu. Nggak diurusin. Iya, nggak diurusin. Ya, pokoknya singkat cerita intinya kamu nggak bisa ke Jakarta. Intinya waktu itu aku punya iman kalau aku bakal ke Jakarta. Ya tapi kalau misalnya maksud saya yang lainnya itu seolah-olah menunjukkan bahwa waduh gue kayaknya nggak mungkin bakal ke Jakarta gitu ya. Iya, Situasi hari itu tidak memungkinkan gitu karena mau bikin kartu pelajar, kartu siswa nggak dikasih. Iya benar sekali kan. Kartu keluarga di kampung. Iya. KTP belum punya. Gitu ya. Dan jadi emang kondisi dan situasinya waktu itu tidak memungkinkan. Sangat tidak memungkinkan. Karena berkas-berkas yang diperlukan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali untuk bisa pergi ke Jakarta. Kemudian what happened? Apa yang terjadi? Sampai akhirnya kamu bisa ke Jakarta. Waktu itu jadi sebenarnya sudah besoknya tuh udah jam 5 pagi seharusnya udah take off. Udah harus berangkat. Pas udah malam nih. Aku ngomong ke ayah jam-jam 7 malam. Ke papi. Biar diurusin, izin tapi enggak gitu. Iya, buat izin. minta diurusin juga, tapi enggak digubris. Enggak digubris juga. Untung ada teman aku yang kebetulan staff juga di situ. Dia bantu, akhirnya dia buat surat jalan. Terus suruh papi yang tanda tangan. Akhirnya mau ditanda tangan. Itu udah pas jam 12 malam. Last minute ya. Last minute. Baru dikasih berkasnya, surat jalannya. Dan akhirnya besok pagi bisa pergi. Kamu pergi ke Jakarta. Nah, ini menarik gitu ya. Berarti di sini iman bekerja ya. Iya, iman bekerja itu. Dari doa, puasa gitu. Mungkin dari hasil doa dan puasa bukan doa-doamu yang dijawab gitu kan. Mungkin kan yang kamu mau kan adalah supaya kamu tuh dapat kartu siswa. Iya. Kartu pelajar gitu. Iya, kartu pelajar sebenarnya sih. Tapi yang namanya kuasa daripada Tuhan itu jalannya suka beda-beda ya. Dan ini yang menarik nih teman-teman. Yang menarik adalah kayak gini. Kita berpikir bahwa cita-cita itu harus sesuatu yang besar, yang wow gitu kan. Sehingga pada waktu kita nggak bisa meraihnya itu kita down, kita kecewa. Tapi dari Timotius ini kita bisa belajar mungkin dari hal-hal yang sederhana, diiringi dengan doa, diiringi dengan iman, diiringi dengan hati yang bulat, yang percaya bahwa
misalnya ini perkara mungkin buat beberapa orang perkara pergi ke Jakarta itu adalah perkara yang sepele ya. Mungkin begitu. Tapi buat seorang Timothy itu adalah sebuah keajaiban ya Timo ya. Kalau bukan campur tangan Tuhan. Kalau bukan campur tangan Tuhan itu nggak mungkin sama sekali. Hal ini bisa terjadi ya. Itu nggak Dan mungkin ini adalah salah satu impian kamu untuk bisa ke Jakarta. And then kamu sudah membuktikan, kamu sudah tinggal berapa, 1 tahun kurang lebih ya? Ya, kurang lebih 1 tahun aku di Jakarta. Kurang lebih 1 tahun di Jakarta. Dan sekarang kamu kuliah. Kuliah lagi. Dari orang yang tadinya tidak punya harapan gitu ya. Benar sekali ya. Nggak berhenti sekolah, putus sekolah, masuk ke panti asuhan, akhirnya bisa sekolah lagi, dan mungkin nggak punya pengharapan untuk bisa kuliah kali ya. Karena dari sistem ekonomi itu nggak memungkinkan. Dan sekarang sudah kuliah Semester di 2. bidang pendidikan. Iya, sekarang kuliah di bidang pendidikan. Sekarang di bidang pendidikan gitu. Dan ini juga merupakan adalah salah satu impian yang tercapai karena nggak banyak anak itu bisa kuliah. Benar sekali ya. Gitu kan? Tapi bukan berarti itu adalah hal yang mustahil, bukan berarti itu adalah hal yang tidak mungkin untuk bisa kita terima dan untuk bisa kita raih. Oke, Timothy, itu kan. Nah, ini kan salah satu mimpi kamu yang menarik ini kan jadi donatur. Donatur buat apa nih? Sebenarnya. Dan ini besar ini saya bilang ini besar gitu kan. Ini adalah bukan masalah donatur itu harus kaya ya. Iya, benar. Enggak, donatur itu bukan masalah kaya, tapi ini adalah untuk menjadi donatur itu kita butuh hati yang besar. Kenapa kamu pengen jadi donatur? Ya, karena sebenarnya waktu itu aku orangnya sebenarnya suka pelayanan. Suka melayani. Ya, suka melayani di gereja begitu. Melayani orang-orang. Melayani orang-orang juga kayak bagi-bagi makanan ke orang-orang, kasih makan orang miskin. Pengen seperti itu. Nah, tapi aku nggak mau jadi orang yang tampil di depan. Mungkin aku merasa ya hidupku itu belum benar, terus tuntutannya mungkin kalau aku nggak benar nanti kata orang gimana. Dulu gitu ya. Dulunya seperti itu. Jadi aku membeli untuk di belakangnya, aku yang membiayai tapi orang yang melakukan. Aku jadi pikir untuk jadi donatur, untuk orang-orang miskin, untuk memberi makan mereka. Tapi kalau sekarang udah mau jadi pelayan dong, udah mau turun langsung dong. Kalau sekarang udah turun langsung. Iya, tapi masih tetap mau jadi donatur. Masih. Sudah mulai menjalankan belum jadi donatur? Kalau jadi donatur tuh belum menjalankan sih. Belum menjalankan ya. Tapi sebenarnya kita ini bisa jadi donatur kapanpun kita mau. Jadi begini, banyak orang itu ini pendapat saya, ini pendapat saya secara pribadi. Banyak orang berpikir bahwa untuk jadi donatur itu kamu harus kaya. Untuk jadi donatur itu kamu harus punya uang yang banyak. No, enggak. Kalau menurut saya enggak. Kalau untuk jadi donatur kita harus jadi kaya, yes. Kaya di mana? Kaya di hati. Kita harus punya hati yang besar, gitu. Jadi untuk jadi donatur itu untuk bisa memberkati orang atau memberkati pelayanan atau memberkati apapun juga, kita nggak butuh kita nunggu jadi kaya. Kita bisa memulai dengan apa yang ada pada kita. Benar. Gitu kan? Ya. Kalau misalnya kita punya 200.000 ya kenapa kita nggak pergunakan 200.000, kita beli nasi bungkus, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita sudah jadi donatur. Seperti itu. Ya, jadi mungkin juga bisa jadi sebuah motivasi buat Timothy bahwa oh iya nih, jadi donatur gue harus memulai dengan apa yang ada pada gue nih saat ini. Iya, benar sekali, itu sangat motivasi Ya, sebenarnya. tapi saya salut sama kamu karena kamu punya hati yang besar, dan saya berdoa apa yang kamu impikan dan apa yang kamu cita-citakan itu jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Itu sekian pembincangan kita dengan Timothy hari ini. Luar biasa banget. Saya belajar sesuatu dari Timothy, dari hal yang sepele tapi itu merupakan sebuah impian yang bisa kita raih loh, walaupun itu kelihatannya nggak mungkin. So nggak ada yang mustahil di dunia ini. Benar Kak? Betul nggak ya Timothy ya? Betul ya. Benar sekali, Kak. Nah kalau misalnya kamu punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton gitu kan, yang mungkin mereka punya cita-cita gitu kan, mungkin mereka punya impian tapi sampai hari ini mager gitu kan, sampai hari ini nggak ada motivasi untuk bisa nyampe dan meraihnya. Kira-kira kamu punya pesan-pesan gak buat setiap teman-teman yang lagi nonton acara kita hari ini? Ya, aku punya satu pesan buat kalian yang mungkin saat ini punya mimpi yang besar, pengen kuliah, pengen sekolah, tapi kalian gak punya biaya, kalian gak punya ekonomi. So, jangan kalian berhenti untuk bermimpi. Walaupun secara logika ekonomi kalian itu gak memungkinkan, tapi yang penting itu kalian punya tekad, kalian punya keinginan, kemauan untuk menjadi orang yang luar biasa, pengen kuliah, pengen sekolah, ataupun menggapai cita-cita yang kalian mau. Kalian tetap harus semangat, never give up. Itu yang harus kalian pegang. Jangan pernah menyerah sampai kalian bisa menggapai mimpi yang kalian cita-citakan. Dan tentunya diiringi dengan doa dan puasa. Ya, benar sekali. Itu paling penting ya. Oke, ayo terima kasih banget sudah mau datang di Artok gitu ya.
Oke, Ya, teman-teman. Kak, oke. Sekian perbincangan kita hari ini dengan Timothy yang sangat menginspirasi. Kalau misalnya menurut saya, buat saya secara pribadi ini menginspirasi saya dari hal-hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi saya belajar banyak banget. Dan kalau misalnya ini menginspirasi teman-teman, jangan lupa untuk di like videonya ya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman nih berasa, waduh nih teman gue kayaknya butuh nih dengerin atau nonton nih acara hari ini, langsung aja di share. Dan yang paling penting jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi dari Asia Zara Radio, khususnya Art Talk. Oke, saya Rolly Firman. Saya Timothy. Saya undur diri, kami undur diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. God bless you all. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi